Nama saya Maria Isabella Lada dari kelas 5B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang akuntansi pembiayaan pada mata kuliah akuntansi pemerintahan pusat. Pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan definisi dari pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, PSAP Nomor 2 Paragraf 50, mendefinisikan bahwa pembiayaan atau financing adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divertasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Berikutnya ada klasifikasi akuntansi pembiayaan. Yang pertama ada penerimaan pembiayaan. Jadi penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah, antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dari dana cadangan. Nah, penerimaan pembiayaan adalah penerimaan yang diperoleh dari entitas atau pemerintahan dari sumber-sumber pembayaran, seperti yang pertama pinjaman atau utang dari bank atau lembaga keuangan, yang kedua penjualan obligasi atau surat utang, yang ketiga investasi dari pemilik atau investor, yang keempat bantuan atau hibah dari pemerintah atau dari organisasi, yang kelima pendapatan dari penjualan aset. Yang kedua ada pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara ataupun daerah, antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dari dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan atau proyek seperti yang pertama pembelian aset tetap seperti gedung dan mesin, yang kedua pembayaran utang atau pinjaman di bank, yang ketiga pembayaran bunga utang, dan yang keempat ada biaya konstruksi dari proyek. Selanjutnya ada pengeluaran pembiayaan tidak langsung. Yang pertama itu ada biaya administrasi, yang kedua biaya keuangan, yang ketiga biaya asuransi, dan yang keempat ada biaya pengelolaan. Selanjutnya ada pihak-pihak terkait dengan pembiayaan. Pihak-pihak yang terkait dengan sistem akuntansi pembiayaan antara lain ada fungsi akuntansi PPKD dan PPKD. Yang pertama fungsi akuntansi PPKD. Dalam sistem akuntansi pembiayaan, fungsi akuntansi pada PPKD memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, mencatat transaksi atau kejadian investasi lainnya berdasarkan dari bukti-bukti transaksi yang sah ke buku jurnal umum. Yang kedua, memposting jurnal-jurnal transaksi atau kejadian investasi ke dalam buku besar masing-masing rekening atau rincian objek. Yang ketiga, menyusun laporan keuangan yang terdiri dari LRA atau laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, perubahan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Yang kedua ada BUD. Dalam sistem akuntansi pembiayaan, BUD merupakan fungsi mengadministrasi transaksi, penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan. Sehingga BUD memiliki tugas untuk menyiapkan dokumen transaksi untuk pencatatan akuntansi oleh fungsi akuntansi PPKD yang sebelumnya telah disahkan oleh Kepala SKPKD. Yang ketiga ada PPKD. Dalam sistem akuntansi pembiayaan, PPKD memiliki tugas untuk menandatangani laporan keuangan pemerintah daerah sebelum diserahkan kepada BPK. Selanjutnya dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembiayaan atau kewajiban antara lain yang pertama, peraturan daerah terkait transaksi pembiayaan, yang kedua, naskah perjanjian kredit, yang ketiga, SP2DLS sebagai dokumen pencairan dari rekening kas umum daerah, yang keempat ada nota kredit, dan yang terakhir dokumen lain-lain. Selanjutnya ada pengakuan pembiayaan. Pengakuan pembiayaan adalah proses mengidentifikasi dan mencatat transaksi pembiayaan yang memenuhi kriteria tertentu sebagai beban atau kerugian dalam laporan keuangan.
Kriteria pengakuan pembiayaan yang pertama, pasti terjadi atau probability, transaksi pembiayaan harus pasti terjadi. Yang kedua, dapat diukur, nilai pembiayaan harus dapat diukur secara akurat. Yang ketiga, berkaitan dengan operasional atau relate, pembiayaan harus berkaitan dengan operasional pemerintahan. Yang keempat, tidak dapat dihindari, pembiayaan tidak dapat dihindari ataupun tidak dapat dicegah. Selanjutnya ada jenis pengakuan pembiayaan. Yang pertama ada pengakuan langsung atau direct recognition, pembiayaan dicatat langsung sebagai beban. Yang kedua pengakuan tidak langsung atau indirect recognition, pembiayaan dicatat sebagai bagian aset ataupun utang. Audio Jungle.